Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Yesaya 66 ayat 10. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Tema, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, bersukacita atau bergirang atau bergembira adalah salah satu emosi dan ekspresi perasaan manusia di dunia ini. Emosi ini lebih cenderung membuat perasaan kita lebih rileks dan berpikir lebih positif. Karena itulah kita akan berusaha mencari atau memakai berbagai cara untuk tetap bersuka cita. Misalnya menyanyikan lagu-lagu gembira dengan irama musik yang membuat kita menari dan tertawa. Lebih menyenangkan lagi ketika kita bersuka cita bersama-sama dengan teman atau orang-orang yang kita sayangi. Bersuka cita juga dapat membantu kita untuk meringankan pikiran yang sering dipaksa bekerja dengan begitu berat atau mengurangi pengaruh perasaan yang negatif dan destruktif. Bahkan Salomo dalam Amsal 17 ayat 22 mengajarkan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Umumnya para dokter setuju dengan ajaran Raja Salomo tersebut. Selain itu, sukacita dalam nas renungan kita ini pun memiliki arti yang lebih dari sekedar sukacita atau kegembiraan yang kita kenal. Dalam bahasa Ibrani syamah biasanya diterjemahkan dengan sukacita atau kegembiraan yang manusiawi. Namun dalam nas renungan kita ini pengertiannya lebih dari sekedar sukacita yang manusiawi. Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan untuk mengajar dan mengajak orang Israel bersukacita bersama-sama Yerusalem. Padahal mereka baru pulang dari tanah pembuangan, yaitu negeri Babel. Mereka melihat kota Yerusalem masih menjadi reruntuhan dan porak-poranda. Jadi bagaimana mungkin mereka dapat bersukacita dengan Yerusalem dalam kondisi seperti itu? Yang pasti, Tuhan tidak akan membiarkan mereka ragu-ragu atau putus asa. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan tetap memotivasi mereka untuk tidak kalah atau menyerah dengan keadaan. Bahkan Tuhan sendiri turut bekerja bersama mereka untuk membangun kembali kota Yerusalem. Tuhan melindungi mereka dari serangan orang-orang Kasdim selama pembangunan kota Yerusalem. Tuhan juga menghajar orang-orang yang berusaha menggagalkan pembangunan kota Yerusalem. Maka kota Yerusalem kembali berdiri kokoh dan memberi keamanan serta kenyamanan untuk semua orang yang tinggal di dalamnya. Apalagi Tuhan berdiam di bait suci yang ada di kota Yerusalem. Dengan kata lain, ajakan untuk bersukacita bersama-sama Yerusalem dapat juga diartikan dengan ajakan untuk bersukacita bersama-sama Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi, sukacita yang dimaksud bukanlah sekedar emosi atau ekspresi perasaan yang sementara, tetapi harus juga berlaku untuk selamanya. Meskipun akhirnya Yesus sendiri ditolak oleh penduduk Yerusalem yang menuntut Yesus dalam pengadilan Pilatus untuk disalibkan, maka kita tidak lagi bersukacita bersama-sama Yerusalem yang ada di dunia ini, tetapi kita bersukacita bersama-sama Yerusalem yang baru dengan langit dan bumi yang baru pada saat kedatangan Kristus nanti. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, biasanya ajakan untuk bersukacita bersama-sama Yerusalem menurut almanak HKBP menjadi tema atau makna dari Minggu Letare. Tetapi hari ini ajakan itu diberlakukan justru di Minggu Judika yang mengingatkan kita pada doa pemazmur yang memohon keadilan Allah untuk memperjuangkan perkaranya. Mazmur 43 ayat 1. Keadilan Allah yang tetap berpihak pada orang-orang yang dikasihinya meskipun mereka masih sering memberontak kepada Allah dan bersungut-sungut. Namun Allah tetap menyatakan keadilannya kepada mereka semata-mata hanya berdasarkan anugerah dan kasih setianya. Karena itulah kita diajar dan diajak untuk selalu bersukacita bersama-sama Tuhan yang telah menyatakan keadilannya. Ya, Tuhan telah memutuskan untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut, yaitu dengan cara mengorbankan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Bahkan Yesus sendiri tidak berusaha menghindar atau bersembunyi dari penderitaan dan kematian yang harus terjadi di Yerusalem. Memang sangat tragis, ternyata ajakan untuk bersukacita bersama-sama Tuhan justru terjadi di dalam penderitaan dan kematiannya. Sukacita tersebut tidak dapat kita peroleh dari dunia ini,
Inilah sukacita termahal yang harus dibayar dengan darah Kristus. Karena itu hargailah dan syukurilah. Amin, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang maha adil dan maha kasih, sungguh kami bersyukur dan bersukacita atas segala perbuatan-Mu. Kiranya Engkau menguatkan kami untuk lebih menghargai sukacita yang telah Engkau anugerahkan itu di dalam pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.